tahu David. Ia iroru demi fa'u'ah anak keluarani sebelum mereka kira-kiranya fifu bakirisu Yesu mengandai Bapa saudara Bapa basi bumi andi amal warani mu'am mengandai mengandai maya agapan mamu mengandai saudara ke faibat fa'umas mu'am Dino farukal yaga banwamu mino ulay urutuga daan ka bananya mengandra deku sifa fam sudel baba malwa fasumageta banima berwam sudel mino fatene kema nonusi sansan Yesus ayaga Yesus Kristo miter tutu mafatu basuni da baba ulung pananya kumasi baituna agama furutum darumani maan tu ya hauni amuni sama terfau lima terde alu kira-kira alu nabi rumah fatwa ina tula abu pada tema aku itu terde mulai pada rumah di masjid dalam aku basima basi bumi fetu kalau sudah sekali sudah mikir sedang mau aku rumah di mana pada Yesus mati nama mati madana tu awi ke bayu di dalam fakulah kamiu jadi separuh pada kau mulai pada rumah di ayat ke maaf masih agama Kristen. Iya. Amaya bakal diusir masih bakal soal. Taruh mana bahannya siapa kali aja menguada bawa malua. Bunyi ni amuni tu pasti bunyi nanti. Yang mati masa yang mulai basurami pada selima ngawasi sara irugi si dosa. Mika fasa 5 ngawasi sara irungi zilfa dawa soya keda pada rafau keda bapa mengundungnya dia imaneba bayang kecil kema eferata nuasa golo ide na uge bapa madoro ya uge pamanua sarawa pamato yuda ina Bapak dosa ino tarai ke sambosa simai sama tere irawo Israel mefena sai bertania bato terfena sibai sai anda baik dulu ira iru di dua no matono soon anda baik iru di mengabuli di wania situ sai anda aku daun Israel padahal tanya sokia baik bawai dan ya ira fabele wa abunia babadai lawanya nia Yehova sino epa sibai patupali sahon ira sebua satania ia iru di bangun di kita bahasa lawania banyak dan yang mengatur nalasawa dan neda dawa Asiria namai bakuda pada fitu kaki sani banyak ira kubalo biri-biri pada wali salawa iru kita membahas pada kaum mani lowangani siopuna si baik kuah ku baik amat ina badai soai Yesus Kristo ya Allah salam tasun lowangani bata ada soal bahwa masih dia basi bunyi nanti kita semua umat percaya menyaksikan bahwa Kristus telah lahir oleh karena kasih Tuhan bagi ciptaannya. Ketika Kristus lahir, para gembala dan orang majus dan beberapa orang yang lain menyaksikan bahwa benar Kristus telah lahir. Maka ada salahnya pada malam hari ini dengan penuh sukacita na'wa mewayawa adidania balik nonomina mabalik huda no tumbuh keriso patakema morokodania sindu no tumbuh keriso sambil dania dengan senyum dengan sukacita takade kabira kabulda inada tola akauma bawa musuh kakaluya bawa musuh uberpaige baina dania takema li sambil bersalaman no tumbuh keriso
tutu keriso. Sinuno kiri kanan. Sambung satu. No tutu keriso. Sinuno no tutu keriso. Baik, bagi anak-anak kami, kalau saya nanti bilang dari atas sini, Kristus telah lahir, dan adik-adik kami atau anak kami berkata, benar, Kristus telah lahir. Bisa? Baik. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Ya, baik, terima kasih. Benar, Kristus telah lahir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus Yesus, bagi yang belum atau yang tidak sempat bersalaman, nanti kita teruskan di rumah kita masing-masing. Amin. Saya lupa tadi membaca firman Natal tahun 2023. Palatur lalatur bangabuli badander, terkutip dari Matius pasal 2 ayat 12b. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik Bapak Ibu, selamat Natal bagi kita semua, dan kiranya damai Natal memenuhi hati dan seluruh kehidupan kita yang ada pada malam hari. Kalau boleh saya bertanya, mana soful balik ke dakir? Hadiah wakola, ohulu ikan basi bumi. Adakah kita tahu sebenarnya apa itu Natal? Dan ada apa kita merayakannya? Adakah kita bisa menjawab satu dengan yang lain? Terlebih anak-anak kami, kalau boleh saya tanya kepada anak-anak kami, sekali lagi kepada anak-anak kami, adakah kita tahu sebenarnya apa itu Natal? Dan ada apa kita merayakannya? Takutnya Bapak Ibu, banyak orang percaya saat ini ikut-ikutan secara lahir yang merayakan Natal tanpa memahami arti dan makna yang sebenarnya apa itu Natal. Banyak orang hanya memaknai momen Natal hanya sekedar happy saja, sekedar sukacita saja, dan juga ada yang memaknai momen Natal sebagai ajang liburan, pulang ke kampung masing-masing, berkumpul dengan keluarga. Oleh karena selama ini kita dibatasi oleh tugas, aktivitas, dan pekerjaan lain-lain. Ada juga di momen Natal ini dipergunakan sebagai ajang penampilan tampilan luar, ditandai dengan pemasangan simbol-simbol dan dekorasi serta pernak-pernik Natal, baik di rumah, di sekolah, di instansi lain, dan juga di gereja. Seperti Anda yang ada di tengah-tengah kita saat ini, ada pemasangan pohon Natal dan lain sebagainya. Malah ada dekorasi atau pernak-pernik Natal yang serba mewah dan tua, serta ditambah lagi dengan pembelian pakaian yang baru, serta pemenuhan keperluan dan kebutuhan seperti makanan, macam ragam kue, dan lain sebagainya. Ada juga yang melaksanakan kegiatan baik perlombaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sosolanti ira bakor kurang lebih 1 bulan lamanya, demikian drama dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, adakah ini nanti setelah kegiatan Natal ini usai, adakah itu sukacita itu terus berlanjut atau bagaimana? Kita yang menjawab sendiri. Sorry, Basi Boni andi luar biasa. Ya, saya bukan menyindir, tapi saya sangat bersukacita. Alangkah indahnya ke depan. Kiranya bukan Natal kita boleh hadir seperti pada malam hari, baik itu di PA maupun di kegiatan gereja lain.
Takutnya Bapak Ibu semua hanya sekedar tampilan luar. Tapi persoalannya bagaimana dengan tampilan berkaitan dengan hati, pikiran, dan tingkah laku kita. Adakah kita telah benar-benar mempersiapkan diri seperti halnya tuntutan daripada pelaksanaan Advent yang telah kita laksanakan 1 bulan lebih lamanya, dari Advent pertama hingga Advent keempat. Sejauh mana persiapan kita dari sisi hati dan dari sisi kehidupan kita? Kita tahu malam hari ini kita merayakan kelahiran daripada Kristus Yesus. Makanya Natal disebut kelahiran, yang mengisahkan khusus tentang kelahiran Yesus di dunia. Natal merupakan sebuah perayaan dalam tradisi kekristenan tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mohon maaf, malam hari ini saya tidak mengulas sejarah daripada Natal tersebut, tapi saya lebih kepada makna bagaimana kita merayakan Natal atau kelahiran tersebut. Natal bukan kemewahan dan bukan juga ajang pesta pura, tetapi Natal mengingatkan kita beberapa hal untuk bisa kita pahami bersama. Antara lain pertama, bahwa Natal adalah mengingatkan kita akan kasih Allah, di mana Allah telah menggenapi janji. Itulah Natal sebenarnya. Allah telah menggenapi janji, atau Natal disebut adalah penggenapan dan perwujudan kasih Allah melalui kelahiran daripada Kristus Yesus yang sebelumnya telah dinubuatkan. Bisa manusia yang kita tahu bisa mati dari waktu itu dan Tuhan. No ibe busalian nia basilalu, dia telah bernubuat melalui para nabi-nabimu. Tetapi ketika dia tidak menggenapinya, maka kita pasti tidak yakin dan tidak percaya dengan. Tetapi di sinilah Allah mau menyatakan janji. Pabrik nafasanya pabrik kalau bapaknya ada di no ibe busalinya dengan malu itu. Hal kedua, melalui perayaan Natal ini kita diingatkan tentang kasih Allah yang besar untuk manusia dan alam semesta. Di sini kita boleh mengetahui bagaimana kasih Allah. Kalau kita boleh melihat mulai dari penciptaan, manusia diciptakan dan mulai dari manusia pertama tersebut dosa telah ada. Sehingga oleh karena dosa manusia, oleh karena pelanggaran manusia pertama itu, hubungan manusia dengan Tuhan tidak baik ada. Iriki ay tumihan bahu. Apero ada dalawa lain. Ada dania wa inubuatan, wa ipe ekonominya seserbuan, supaya manusia tidak jatuh ke dalam kebinasaan, melainkan supaya manusia beroleh kehidupan yang kekal. Ada dania wa ipe ekonominya, dan nubuatan Allah itu termasuk firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini. Kita boleh bacakan tadi di ayat 2, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Tulis imani baru kedai ini masih mampu adi, ya, bahwa aku mali ada nopo bali oponi, nopo bali ke sini. No te formal ini, no te formal. Ewa ayah no walani iya, tapi dia berinkarnasi menjadi makhluk yang nih sama seperti kita.
walaupun dia itu tetap Allah. Dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan pembacaannya pada malam hari ini, dan setuju juga dengan firman kita, Raja Damai telah lahir. Babe amenya baguri dano ande ete Paulo eva atul Paulo eva ohabel waniha sanimato dia. Dan apa yang dilakukannya nanti Bapak Ibu seperti ada di ayat 4, maka dia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, tahu sisi mulai Basuran tadi sebenarnya ini kerinduan ya, di waktu raja-raja dan pemimpin bangsa Israel yang bertindak semena-mena terhadap bangsa Israel, dan mereka merindukan, menginginkan seorang pemimpin mereka yang bisa membawa mereka kepada kehidupan yang aman dan damai. Apa yang telah dijanjikan dan dinubuatkan Allah tersebut telah digenapi, seperti halnya yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1. Mano tuanya sinia dan Romania mano soya keluarga mano ane kala keminia ula kami nono saya sambua kenama sino so masih mau so baik waktu itu awal bawakan kasih Allah itu telah nyata dan telah menjadi manusia sama seperti kita, di mana pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Dan semua ini adalah semana dosa Ia pada soaya yang kita Yesus Kristus sinote patubur kemana ini, di mana dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mulai Bapak Yesus Kristus itu sudah harga. Ngapa kepada dalam surga Bapak demikian, tapi ketika kita menerima Dia, maka kita dibawa ke dalam terang daripada Kristus Yesus. Ioi kabar Allah. Sekarang kita telah bertemu dan menerima Dia, seperti hanya orang Majus dari timur, di mana orang Majus dari timur telah bertemu dengan Yesus oleh karena tuntunan Tuhan melalui bintang pada saat itu. Kita tahu bahwa orang Majus itu adalah orang yang ahli dalam astronomi dan navigasi serta dalam ilmu perbintangan. Ketika mereka diperingatkan untuk kembali melalui jalan lain setelah mereka bertemu dengan Yesus. Sebelumnya Bapak Ibu berhubungan dengan tema kita atau tema Natal tahun ini berkaitan dengan baladul bangalukuli badan. Mestinya dulu harus kita tahu orang Majus. Kita boleh belajar dari kehidupan mereka. Ketika mereka mencari dan ingin bertemu dengan Yesus, beberapa hal yang boleh kita contoh dari kehidupan orang Majus. Yang pertama, mereka rela berkorban, mulai dari waktu mereka, pikiran mereka, materi dan juga tenaga mereka. Lalu ineturang, lalu kira-kira awal be sopera si topani wala pordege di surgi ya yang mengenal anak kumayo patin bisa manu mengenal benayoro iri ide masa bede inetur nasa bahwa oh nasa zapolo surgi zapolo baga zapolo muan si topani wala apalagi lebih orang, tapi satu hal, mereka punya pengharapan bahwa mereka akan bertemu Yesus
malu ada, tapi mereka ada orang yang malu. Biasanya nih pada sore ini pada tidur saat ini bisa. Dan sejauh mana apa juga yang boleh kita persembahkan buat Yesus, apa yang boleh kita beri kepada Yesus setelah kita bertemu dengan Dia, setelah kita menerima Dia. Ada yang berbeda dari kembali buah mana, boleh kita sebi, boleh kita buah beri. Jadi kita saling ibadah. Hal kedua, nirada mandinya atau dari orang Majus. Mereka tetap setia dan selalu bersama hingga sampai ke tujuan. Sama saya ada lebih furi, sama saya ada sama tong kelar bagi amoi mengasihi Yesus. Atau posisi pada ramai lainnya antara timur dengan Yerusalem tempatnya bagi Yesus lahir, ya, diperkirakan dari kurang lebih 600 kilo. Ya, beberapa buku yang saya baca itu luar biasa Bapak Ibu jauhnya. Ya, kita mana tak terus ya, nama panah ada kita. Mungkin makasih. Tafaku mengucapkan kita ini ada dana karugia di pada paluka kita bantu. Ada sudut-sudut dan lain sebagainya, tetapi mereka selalu senantiasa tetap setia, selalu bersama sampai ke tujuan. Dan hal yang ketiga, mereka tidak menyerah dengan situasi, kondisi dan keadaan mereka di perjalanan, walaupun jauh, walaupun capek di perjalanan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menuntun mereka oleh karena kerinduan mereka yang luar biasa, sehingga mereka boleh bertemu dengan Yesus yang lain. Dan yang terakhir, jabatan dan pengetahuan para orang Majus ini mereka pakai untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Selain itu orang begini, ya irade nia si sofa tua, nia si sofa dan dauma, nia si sofa, tetapi Allah lalu benar dari Bapak Paluka tulis. Ini luar biasa pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Apa yang mereka miliki, apa yang telah mereka dapatkan, mereka pergunakan itu untuk bertemu dengan Yesus serta untuk menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Ini luar biasa bagi kita semua yang ada pada malam hari ini. Adakah kita seperti orang Majus yang datang bertemu dengan Yesus dan yang menerima Yesus dalam kehidupan mereka? Demikian juga hanya kita saat ini Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan yang menolong orang Majus karena mereka benar-benar mencari dan bertemu dengan Yesus yang lahir. Sehingga Tuhan telah menolong mereka. Dan lewat mimpi mereka, ya, Allah mengingatkan mereka kembali. Walaupun sebelumnya tadi mereka bertanya kepada Raja Herodes pada saat ini. Langsung filsuf nomor nagia nomor situ. Tapi di sini kita tahu bagaimana kasih Tuhan kepada mereka. Demikian Tuhan akan senantiasa memberi petunjuk bagi orang yang mencari Tuhan, sehingga sampai ke tujuan dengan memperoleh sukacita. Para orang Majus, walaupun mereka bukan orang Israel, tapi Allah sangat menggerakkan hati mereka untuk tidak lagi mengikuti perintah Herodes untuk bisa melalui jalan mereka sebelumnya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan mendapatkan petunjuk hidup dan pertolongan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, kita juga diingatkan mewakili dari orang-orang yang tidak mau menerima kehadiran Yesus.
sifat Herodes yang tidak mau menerima kehadiran Yesus. Apa yang kita lihat dari kehidupan Herodes? Dia memiliki iri hati. Dia tidak mau kalau ada orang yang melebihi dirinya. Dia tidak mau kalau dia itu disaingi. Dia tidak mau kalau ada yang menyanyi. Dia tidak suka dengan kehadiran Yesus. Sampai ia membunuh banyak anak-anak di Yerusalem dan di sekitar. Dalam artian Herodes ini bermulut manis, tetapi hatinya bulus. Kita boleh baca dalam Matius 2 ayat 8. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini perkataan yang penuh dengan tipu muslihat. Karakter Herodes mewakili kejahatan-kejahatan yang ada di dunia saat ini, yang tidak mau menerima Yesus dalam kehidupan. Saat ini Bapak Ibu, saya tidak percaya sebagai orang percaya. Dia kita sinomulo untuk basibunyi ande, pakai ngasih mani Herodes. Kita adalah merupakan orang-orang majus yang telah bertemu bertatap muka dengan Yesus. Minofaluka, tentunya kita hidup di dalam sukacita. Tentunya kita hidup di dalam kerendahan hati. Ada banyak hal yang boleh kita ambil Bapak Ibu dari kelahiran ketika kita memaknai kelahiran daripada Yesus. Dia datang dengan penuh kasih. Dan hendaknya Bapak Ibu melalui kehadiran Yesus kita boleh hidup di dalam kasih, bukan hanya sebatas kata-kata, sebatas omongan, tapi hendaknya disertai dengan tingkah laku, perbuatan kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, hendaknya juga kita mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, kita boleh belajar dari kelahiran Yesus. Dia datang dengan kerendahan hati dan dengan kesederhanaan, bukan dengan kemewahan yang mewah. Walaupun dia itu adalah raja, walaupun dia itu adalah anak Allah dari tempat yang maha tinggi, tapi Tuhan ia dengan betul malu Tuhan, dengan kesederhanaan. Biarlah kita juga setiap umat yang percaya memiliki gaya hidup yang sederhana. Ya, makanya sering di momen-momen Natal diingatkan bahwa Natal itu bukan baju baru, bukan dengan hal-hal yang lahir, tapi kita diingatkan melalui perayaan Natal ini senantiasa kita memiliki hati yang rendah hati, memiliki kesederhanaan, tidak dalam arti tinggi hati dan lain sebagainya. Kita boleh memiliki sesuatu hal, tapi biarlah seperti orang majus tadi, mereka memakai itu untuk bertemu dengan Yesus. Eva mokota, bakufa dia, ziso sinong yang malah kita dapat mengenal dari sesuatu. Bualata, pasumanya ada, bawa apa duka, kesukaya kita. Yesus. Ini mamalu, topali homo keda darumali lupa. Ada berlain amat ina bata itu sehingga masih berkesukaan. Bagi dunia ini kita sudah merasakan bahwa dia telah hadir. Dia telah nyata untuk itu. Biarlah kita senantiasa memelihara. Tentunya kita memiliki sukacita. Ya kita masih punya negosiasi sudah sukacita yang luar biasa. Dari awal tadi hingga saat ini saya melihat kita, ya bagaimana luar biasanya kita bersukacita. Oleh karena yang telah dijanjikan tersebut kita telah bertemu. Ulun bubuhui dia hadiah
wako mina sinania faluka mau musuh si bayi deda mino faluka. Tertera musuh deda ramai karena bahwa itu adalah Immanuel, Allah senantiasa beserta dengan. Dalam musuh deda iri kita sangat perlu ya kita bagi sudah bagi kulit batu ini. Ada memang soyak deda. Banyak kembali mengusung itu bahwa mau itu dan terakhir si kau tuh bagi punya raja damai itulah lahir. Menosoia, menoyo ekda mangatur. Banyak tuh si kita bagi punya nosa eti atur. Kita boleh berdamai dengan saudara kita. Kita boleh berdamai dengan sesama kita dan kita boleh berdamai dengan Tuhan. Karena Yesus telah membawa damai di antara ya ada solo itu tak kau beritanya lawan hari naga no tubuh Yesus tetapi lesi damai tetangga damai masih ada mana kita tahu saya tidak tahu apakah kita sudah berdamai atau tidak, tapi ingat melalui kelahiran Kristus Yesus kita telah diperdamaikan satu dengan yang lain. Untuk itu yang menjadi ayat hafalan kita pada malam hari ini dan kutip dari Mika pasal 5 ayat 3 berkata, Bada dan Yesuia, bagi kubaloi dan Yakira, fa'abul Yehovah wa abulnya. Sama satu Bada dan Yesuia, bagi kubaloi dan Yakira, fa'abul Yehovah wa abulnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, maka dia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Karena menurut ayat yang bawa nanti pada deda, mulai surah Mika pasal 5 ayat 3a, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan. Moroi pada nama yang lain, sinotifai maka dapat semuanya di yang betul